Jadikanlah pasangan kita itu sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Maka, kenapa di surat 4 ayat 1, syarat mutlak dalam tanda petik ya, kalau kita ngomongin syarat mutlak, mau menikah itu adalah bawa takwa sebanyak-banyaknya. Yang kadang-kadang hari ini syarat premium dan syarat yang paling pentingnya lah gitu kira-kira, justru malah disekunderkan, yang sekunder-sekunder justru malah diutamakan. Saya kasih contoh. Sekarang kalau ada orang mau nikah, yang nomor satu dipikirin adalah gedungnya di mana. Yang dipikirin adalah cateringnya apa, yang dipikirin adalah nanti berapa undangan. Itu yang dipikirkan adalah urusan keduniaan, urusan yang sekunder-sekunder. Tetapi justru malah ketakwaan yang seharusnya menjadi platform utama dalam pernikahan, jangan-jangan justru malah dilupakan gitu. Sehingga jangan-jangan perayaannya juga penuh dengan ego, penuh dengan pride yang justru menghilangkan kesakralan pernikahan itu sendiri gitu intinya. Karena kenapa? Tugas kita itu bukan mencari dari luar, tetapi membagikan dari apa yang sudah ada di dalam diri kita. Maka kalau niat dalam konteks berpasangan adalah mencari kasih sayang dari pasangan, menunggu pasangan sesuai dengan keinginan, menunggu dia memberikan kasih sayang, itu bukan tujuan dari pernikahan. Maka ada sakinah dan mawaddah. Nah, ini juga penting untuk kita sadari nih. Terkadang dari segi bahasa ini ada yang nggak cocok sebetulnya, tetapi karena udah jadi kebiasaan, oh ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tetapi mari kita sedikit lebih dalam pemaknaan tentang sakinah mawaddah warohmah. Ya, sering banget nih begitu diundang di resepsi pernikahan, kita datang ketemu sama kedua mempelainya, terus kita ngomong semoga sakinah mawaddah warohmah, dan kalimat ini sudah common sekali, sudah umum sekali. Tapi sadarkah kalimat itu justru malah nggak tepat sama sekali? Kenapa saya mengatakan nggak tepat sama sekali? Karena kalau yang namanya semoga itu belum pasti. Ya, semoga itu kan belum pasti. Sekarang saya tanya, kasih sayang Allah yang namanya mawaddah warohmah, kira-kira sudah diberikan ke kita dan kepastian pasti Allah berikan ke kita nggak kira-kira? Iya banget. Maka kata-kata yang sebenarnya yang harusnya diucapkan, kalau kita mau berbicara pada hakikat, yang semoga itu bukan sakinah mawaddah warohmah, tetapi semoga sakinah titik. Karena mawaddah dan warohmah itu sudah ada. Maka mawaddah warohmah menjadi bekal bagi pernikahan, dipertemukan semoga menjadi sakinah gitu kira-kira. Katakanlah kalau kita berbicara tentang masak gitu, mawaddah itu kompornya, warohmah itu wajannya. Itu udah harus ada tuh kalau masak. Nah, mau bikin masakan apa, itu sakinahnya, itu ditentukan berdua. Maka yang semoga itu adalah litas gunu ilai, sakinahnya, dengan dibekali yang namanya kasih sayang. Jadi kedua kasih sayang sudah ada di dalam, dipertemukan untuk menciptakan ketakwaan, untuk menciptakan dalam tanda petik litas kuno ilahi di sini artinya adalah yang namanya ketentraman. Nah, jadi output tertinggi dari pembelajaran hidup ini adalah ketentraman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita harus mengerti bahwasannya siapapun yang dipasangkan ke kita itu adalah cerminan perilaku kita, udah gitu aja. Jadi pasangan siapapun yang didatangkan ke kita, dan itu tidak direncanakan, sadarilah bahwa itu adalah cerminan. Kita akan banyak melihat diri kita di pasangan kita. Maka pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Salah satu ciri-ciri orang takwa adalah pandai menahan amarah. Betul ya? Berarti kalau tadi malam kita doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar ya Allah, siap-siap besok pagi pasti ketemu sama orang nyebelin aja. Kenapa? Kamu akan bisa sabar kalau kamu menghadapi sesuatu apa yang kamu gak suka, gitu kira-kira. Berarti kalau pernikahan untuk membuat saya bisa memaafkan, pernikahan untuk bisa membuat saya menahan amarah, jangan heran kalau pasangan kadang-kadang suka nyebelin. Atau nggak kadang-kadang juga sih, sering banget gitu misalkan. Karena kenapa? Semua sumber masalah itu akan hadir dari orang-orang terdekat, wabil khusus
pasangan, anak, dan orang tua. Karena mereka nanti yang akan mengajarkan kita keikhlasan, kesabaran, bagaimana berserah. Maka pasangan adalah guru kita, anak adalah guru kita. Mobil khusus kalau kita berbicara di case ini, itu adalah guru spiritual kita sebetulnya. Karena kita akan banyak belajar sabar dari kelakuan-kelakuan pasangan dan anak. Jangan lupa, surat 8 ayat 28-29 itu boleh dibuka, ada kata-kata bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Surat 64 ayat 14 dikatakan bahwa waspadalah, pasanganmu adalah dalam tanda petik musuh. Dalam tanda petik loh. Jadi ini yang belum menikah gitu ya, yang nanti mau menikah gitu, dalam tanda petik itu lagi nyari musuh. Dalam tanda petik, musuh di sini artinya apa? Sesuatu yang pasti banyak kontradiksinya, sesuatu yang pasti banyak konfliknya. Dan di antara konflik dan kontradiksi itulah kita akan banyak belajar tentang kehidupan gitu. Kalau kita tidak membawa sabar yang banyak dalam konteks yang namanya pernikahan, itu tidak akan masuk ke dalam litas gunung ilai. Dan yang menarik adalah sebelum nikah nih, kan kalau nikah tuh biasanya lagi prime-prime di usia-usia yang lagi oke banget gitu. Muda, fresh, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya gitu. Sebelum nikah itu bisa mengatakan kayaknya kita jodoh deh. Nah, sebelum nikah. Tapi setahun, 2 tahun itu bisa kalimatnya bisa ganti tuh. Kayaknya kita nggak jodoh deh, gitu kira-kira. Nah, ini mudah sekali bertukar karena berpikir bahwa jodoh itu fix, jodoh itu pasti. Yang sejati harus kita sadari adalah tidak ada yang berjodoh. Yang ada adalah saling menjodohkan. Dan saling menjodohkan itu adalah dinamis. Jadi nggak ada sekarang yang benar-benar sudah berjodoh tuh nggak ada. Yang ada, saya berbeda dengan dia karena perbedaan itu akan membawa pelajaran untuk saya. Maka saya akan belajar dari perbedaan supaya saya dilengkapi dengan apa yang ada pada pasangan saya. Itu intinya.